Halo guys, kangen gak nih sama suara gue? Balik lagi nih, mungkin teman-teman yang nungguin kita nih. Hari ini kita ada di episode 22. Kalau di pemain bola Real Madrid tuh 22 Angel Di Maria dulu tuh. Atau mungkin siapa lagi yang gunain nomor 22 ya? Lupa gue. Pokoknya edisi hari ini kita rekaman di saat Idul Adha. Oh iya, sebelumnya gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman podcast pinggir lapangan yang merayakan. Dan selamat berakhir pekan buat teman-teman yang tidak merayakan. Stay safe, karena kita tahu semua positif corona terus meningkat. Tapi don't worry, tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, olahraga, tetap menjaga agar imunnya sehat. Oke, kita akan mulai episode 22 ini dengan menyambut sang juara-juara baru di Liga Eropa pastinya nih. Sebelum kita membahas nih, karena pembahasan kita nggak cuma Liga doang ya. Kita akan bahas FA Cup, kita juga akan bahas Playoff Championship Division, ya many more lah. Kita akan bahas. Cuman sebelumnya gue mau absen temen gue dulu. Hari ini gue ditemani oleh, mungkin teman-teman udah sering tahu lah ya, udah nyampe episode 22. Ada Aaron. Hello Aaron. Mungkin nanti Aaron akan membahas terkait dengan keberhasilan Manchester United menyodok ke posisi ketiga. Karena terakhir kali pembahasan kita kan MU masih belum di zona Liga Champion ya. Dan akhirnya di akhir Januari aja masih nomor 8 kalau 15 poin dari nomor 3. Ini bisa dibilang sama seperti Real Madrid ya. Setelah COVID tuh malah gila-gilaan gitu. Kan memang kalau kita tahu ada tim yang habis COVID malah drop, like Barcelona. Ada juga tim yang habis COVID malah gak kalah-kalah gitu kan. Kayak Madrid yang bisa mengemas, kalau nggak salah Madrid itu setelah COVID itu 9 kemenangan 1 seri. Madrid unbeaten juga ya? Iya, unbeaten sejak itu. Cuman dia kalah, itu pun kalah sama Leganes ketika udah juara, Ron. Mungkin kalau misalnya sampai ujung, mungkin Madrid akan full tim bisa menang terus tuh. Dan tiba-tiba Courtois juga menjadi pahlawan gitu. Courtois yang sempat dicaci, sekarang udah better lah permainannya. Dulu kan sering kejebolan, sekarang udah bagus. Oke, kita akan bahas itu ya, Ron ya. Lalu ada Aldi. Halo, Coach. Yo. Selamat hari ini ya. Hari Raya Idul Adha ya, Coach. Selamat Hari Raya Kurban, bro. Ya, udah makan kambing, Coach. Hah? Enggak lah. Keluar aja jarang. Jaga. Oh iya, masih stay ya. Stay di rumah pastinya, Coach ya. Yoi. Oke, nah hari ini gue mau bahas nih salah satu yang seru nih. Ya, kita harus memberikan selamat buat Real Madrid yang meraih La Liga ke-34-nya. Berasa ngucapin selamat ke diri sendiri lo rasanya. Iya, benar juga. Ini gokil sih. Udah lama nggak juara, terakhir 2016 ya atau 17 tuh. Betul. Terakhir kali Madrid juara tuh 16-17. Itu yang 17. Masih manajernya siapa tuh? Ancelotti ya? Itu Zidane. Itu Zidane itu. Itu Zidane. Ancelotti kan 13-14 terakhir kali. Iya 14-15. Oh, 14-15. Terakhir kali 15-16 Zidane juara Liga Champion, 16-17 juara La Liga, terus sisanya juara Liga Champion lagi. Jadi ya Madrid cukup kangen lah, karena kan bagaimanapun Madrid tetap harus menjaga jarak kan, karena untuk menjaga kedikdayaan Barcelona yang sempat juara 2 musim berturut-turut kan. Nah, di sini Madrid kembali menjuarai La Liga. Gimana guys, menurut kalian? Madrid ini unik ya, maksudnya? Ya, honestly memang selain Madridnya juga bisa bermain stabil, juga kita tidak bisa dipungkiri melihat perform Barcelona yang setelah COVID itu malah turun ya, dimulai dari ada keributan yang paling santer sih yang Messi tidak mau perpanjang kontrak ya, sampai terjadi keributan beberapa kali dengan pemain dan ofisial yang
membuat hasil Barcelona cukup jelek. Yang akhirnya Madrid yang tadinya tidak diunggulkan, yang cukup mempunyai yang beda poin dari 2 kalau nggak salah, akhirnya bisa +5 gitu. Gimana nih tanggapannya Coach Aldi dulu? Itu Barcelonanya meltdown sih emang. Cuman apa ya, kalau dibilang kesian ya, artinya kan sebagai sebuah klub harusnya kan nggak berpatokan sama satu orang pemain aja, tapi ya itu yang terjadi kalau misalnya klub bergantung cuma sama satu orang pemain dari awal sampai akhir gitu. Begitu si doi ngambek atau berantakan ya berantakan semua, dan susah ya kalau kayak Messi gitu kan. Messi kan sama kayak Ronaldo kan, ibaratnya kayak alien gitu. Cuman ya gimana ya kalau gue justru malah sebel sama pemain yang lain gitu. Masa sih lu butuh Messi untuk bisa nunjukin kalau lu tuh jago gitu. Kalau gue sih. Tapi kalau menurut lu Coach, andai kata Messi pindah itu bagaimana Barcelona? Apakah itu menjadi suatu keuntungan buat Barcelona jika memang ditinggal Messi, atau sebetulnya ditinggal Messi Barcelona yang kondisi akan makin parah? Kalau memparah sih, menjadi lebih parah sih pasti ya, tapi nggak bakalan segitu lamanya sih. Artinya Barcelona juga dulu sebelum ada Messi kan lebih rata lah ibaratnya. Waktu zamannya masih ada Eto'o, Ronaldinho gitu kan masih rata gitu. Artinya paling apa sih, Figo kan yang dulu sempat jadi heboh gara-gara Madrid juga kan, gara-gara pindah. Tapi ya selebihnya kan timnya sebenarnya standar gitu loh. Artinya bagus, tapi nggak bergantung sama satu orang pemain gitu. Yang kalau itu ya memperparah sih pasti lebih parah sih nanti. Cuman sampai dia bisa stabil lagi itu harusnya sih nggak terlalu lama. Oke. Gitu, kalau menurut lo Barcelona lebih baik dengan Messi atau tanpa Messi, Ron? Nggak sesimpel itu juga sih ya. Ini ini sekarang Messi ya mau nggak mau setelah Xavi Iniesta pergi kan ya de facto bosnya di Camp Nou lah ya. Bukan pelatih, bukan board of directors, tapi Camp Nou. Messi itu yang paling senior di situ. Kalau Messi pergi, gue agak ada spekulasi sedikit sih. Misalnya Messi pergi, pertanyaannya yang ngelatih Barcelona nanti siapa gitu? Apakah pelatih Barcelona yang baru? Ini misalnya tetap pelatih yang ini ya, dia continue. Siapa namanya? Lupa gue. Quique Setién. Quique agak namanya disebutkan. Iya, Quique. Kalau dia misalnya tetap, tugas pertama dia tuh dia bisa gain respect pemain yang ada sekarang nggak gitu loh. Karena konflik ini dimulai kan dari ya pelatih yang sebelumnya nggak bisa dihormati oleh Messi, dan kalau nggak bisa dihormati oleh Messi ya loss of respect itu juga menyebar ke pemain yang lain gitu loh. Jadi mungkin ada positifnya gitu loh kan. Mungkin sebagai pelatih lo harus dapetin respectnya Messi dulu. Kalau Messi respect, pemain lain pasti respect juga. Cuma kalau Messi pergi, mungkin kalau ya if he does something right gitu, coachnya, ya mungkin he can bring the dressing room together. Udah nggak ada ego-egoan. Paling nggak yang paling di salah satu center of conflict-nya tuh udah hilang gitu. With all due respect to Messi juga, cuman dia juga center of tension juga gitu di sini dalam konflik ini. Kalau Messi nggak ada dan coachnya bisa mengambil kepercayaan dressing room, separah-parahnya Barca nggak mungkin keluar dari top 4 sih. Iya, kalau keluar top 4 sih enggak sih ya. Cuman paling second top jadinya. Cuman ya kalau untuk juara lagi ya itu lebih challenging tanpa Messi gitu kan. Karena itu mau gimana juga Messi itu leadernya mereka. Tapi nggak sehat, men. Nggak sehat loh. Klub kayak gitu tuh klub yang bergantung sama satu orang, tapi kemudian satu orangnya ini jadi kayak pengatur klubnya itu sendiri, itu udah nggak lagi sehat kalau menurut gue ya. Makanya kan kayak filosofi Ferguson itu no player is bigger than the club gitu loh. Ini udah nggak sehat banget, makanya di MU nggak pernah ada yang dibiarin kayak gitu. Kalau gue bandingin sama
diri gitu loh. Makanya kalau menurut gue sebenarnya kalau mau long term tuh Messi harus pergi sebenarnya. Artinya mendingan dihabisin sekarang sekalian gitu loh. Nggak juara 1-2 tahun untuk cari bentuk barunya Barcelona untuk bertahun-tahun ke depan gitu. Karena kalau misalnya nggak saya mereka bertahanin Messi gitu. Dan apapun yang akan Barcelona lakukan untuk mempertahankan Messi kan ibaratnya udah jadi kayak last stand-nya dia gitu loh, bahwa ya gue nggak peduli, pokoknya Messi whatever it takes kan gitu istilahnya, apapun caranya dia harus tetap ada di Barcelona gitu. Kalau misalnya Barca decide untuk Messi pengen ditahan di Barca gitu. Tapi kan bahayanya gini ya tuh, kontrak Messi itu tanda tanya gitu loh. Barca, kalau gue jadi Barca, ini situasi yang nggak gampang dinavigasi juga gitu loh, karena you cannot let Messi go for free gitu loh. Kalau misalnya you have to let him go. Sedangkan dia sekarang nggak mau memperpanjang kontrak gitu loh. Misalnya kalau Messi demand-nya, gue nggak mau dilatih sama yang ini, what are you gonna do? Itu it's not very easy sometimes gitu loh. Ngerti, tapi kemudian lu lihatnya dari luar gitu. Ibaratnya kalau lu sekarang lihat Barca yang segitu bergantungnya sama Messi sampai ke titik yang dimana tim dynamics-nya sama tim harmoninya jadi kepengaruh segitu besarnya gitu, karena Messi. Terus kemudian one day misalnya one day Barca ngeluarin kabar bahwa oke, Messi sudah berhasil kita pertahanin dengan kontrak mungkin setinggi langit, atau mungkin ada klausul apa yang kita nggak tahu gitu ya. Image macam apa yang akan ditunjukin Barcelona keluar sama pemain-pemain masa depan yang mungkin tertarik sebenarnya pindah ke Barca gitu. Kalau gue sih ngelihatnya jadi kayak, oh lu segitu bergantungnya lu sama dia sampai whatever it takes-nya tuh bener-bener whatever it takes gitu. Nah terus nanti kalau misalnya gue masuk, terus gue jadi apa gitu. Kalau misalnya ada pelatih baru, pelatihnya jadi siapa gitu loh. Ini kayak jadi image-nya ya, tanda kayak bawahannya Messi doang gitu loh. Ngerti, makanya itu maksud gue, kalau misalnya Messi dipertahanin, dan ini memang semua tanda tanya ya, namanya hipotesa kan. Cuman nggak sehat. Sangat nggak sehat, kayak makanya gue bandingin again, sejelek-jelek MU budaya klubnya masih ada yang bagus gitu. Wayne Rooney aja kalau gue bandingin ya, kalau boleh bandingin sama MU. Wayne Rooney aja the club leading goal scorer, dia itu mimpin udah all time leading goal scorer di MU. Dia kalau merasa udah nggak bagus, dia siap minggat kok. Dia sampai ke MLS karena kayak misalnya waktu itu mungkin dirinya sendiri merasa oke, gue udah nggak bisa di level ini, gue nggak mau menahan performa tim juga, ya udah dia ke MLS gitu. Itu one of the greatest act of unselfishness sih. Itu susah banget bisa diharapkan dari pemain lain gitu loh. Makanya Wayne Rooney itu walaupun nggak pensiun di MU itu tetap dicintai dan direspek sama fans MU karena kayak gitu. Tapi memang saat ini yang kita tahu ya, Messi memang masih menjadi bagian, bukan part of lagi, dia masih menjadi mesayah di Barcelona. Dan mungkin akan menjadi seru ya. Pada depan ini kita akan lanjut, dan di next season nih, this year kita akan lihat akan bagaimana Messi ya. Apakah akan, ini kita spekulasi aja bertiga nih. Cito, menurut lo Messi out apa in? Enggak. Itu jujur sih menurut gue sih masih drama aja sih. Belum. Masih drama aja ya. Feeling gue Messi tetap in. Lo gimana, Di? Gue jujur nggak tahu, tapi feeling gue sih Messi masih tetap in. Cuman ya itu nggak sehat. Iya. Buat jangka panjangnya Barca nggak sehat. Gimik sih kalau menurut gue sih masih ya. Kalau gue pribadi. Tapi kita nggak bisa lupa juga nih ya, habis kita bahas La Liga nih, ternyata Copa del Rey itu masih menyisakan satu final gitu. Dan khusus final Copa del Rey tahun ini tuh tidak bahasanya ya, tidak ada tim unggulan, tidak ada Barcelona, tidak ada Madrid, dan tidak ada Atletico. Akan ada Real Sociedad melawan Athletic Bilbao di Copa del Rey tahun ini nih. Cuma memang belum ditentukan waktunya, ini bakal seru sih ya. Akan ada juara baru lah. Biasa kita kan seringnya mendengar yang juara Copa del Rey kan selalu Barca
atau Atletico atau Real Madrid. Nah ini ada juara baru lah ya. Semoga kita harap La Liga nantinya akan lebih kompetitif ya musim depan ya. Akan lebih seru lagi. Nggak Gue mau cuma tanya hanya sedikit. ada 2 Iya, atau 3 kuda doang. gue mau tanya sedikit sama Aldi. Misalnya lo ngelatih tim yang ya nggak diunggulkan gitu, underdog kayak macam ya Sociedad sama Atletico Bilbao ini. What does it mean for you as the manager of that club bisa sampai ke final ini tanpa apa ya? Tanpa adanya the usual club kayak Madrid dan Barcelona in the final picture gitu loh. Yang pasti obviously siapapun pelatihnya, gue yakin dia pasti akan ngerasa very 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 honored sih, terhormat sekali, karena ya untuk bisa tembus ke final turnamen apapun gitu ya, mau turnamen itu cuman sekedar Piala Liga domestik atau turnamen itu sebesar UEFA Champions League final, gue yakin pelatih tim manapun besar kecil pasti akan ngerasa sangat-sangat terhormat sih. Kecuali kalau dia sombongnya setengah mati. Nah, itulah cerita. Kalau udah mulai ngerasa bahwa ya gue pelatih jago, gue harusnya setiap tahun nembus final, nah itu sih ya itu terserah masing-masing lah. Tapi kalau lo waras, harusnya lo ngerasa ya thankful gitu. Tapi kalau gue sih mungkin, kalau lo tanya gue personally, kalau misalnya gue jadi salah satu pelatih yang tim yang tidak diunggulkan atau more apa ya bahasanya underdog lah istilahnya ya. Meskipun dalam konteks ini nggak ada underdog juga sih. Ya gue sih mesti lega ya, karena either way menurut gue nggak ada beban gitu loh. Dan satu hal yang paling gue takutin pada saat pemain itu keluar ke lapangan terus kemudian dia menjalani 90 menitnya dia itu beban sih. Itu yang paling gue takutin, karena skill sebagus apapun, terus keberuntungan seperti apapun, teknik seperti apapun, itu nggak ada artinya kalau mental lo nggak kuat gitu. So tapi kan berbeda-beda ya. Banyak orang yang dikasih beban tuh malah seneng gitu. Artinya dia jadi malah 110% gitu kan. Tapi ada juga orang yang dikasih beban terus kemudian kerasa kayak keberatan dan dipikirin terus gitu loh. Dan itu kebukti belakangan ini dengan adanya COVID yang kita melihat pemain di liga yang nggak ada yang nonton kalau setiap kali mereka main. Kan beberapa tim performanya jadi berubah gitu. Termasuk ya salah satunya mungkin tidak nggak tahu, gue nggak tahu ini kasusnya memang begitu atau enggak, karena kita nggak ada di lapangan, kita nggak ada di pinggir lapangannya mereka gitu. Tapi kayak Madrid gitu misalnya, mereka berhasil untuk turn around their situation, performanya jadi jauh lebih bagus. Ya efek lu bermain dengan 85.000 penonton sama nggak ada orang sama sekali, itu kan beda ya. Iya. Jadi lu ngerti kan maksud gue. Jadi kadang dengan tidak adanya penonton tuh kayak lebih lost mungkin di satu sisi gitu. Ada beberapa yang merasa kayak lebih enteng aja gitu, karena nggak ada yang kalau misalnya kalau misalnya dia salah oper terus dibula, atau misalnya dia pengaruh banget, gitu loh. Jadi kelihatan kok beberapa tim tuh kayak beda mainnya tuh karena ya nggak ada penonton ini gitu. Ya itu mungkin Real Madrid malah lebih cocok main di kandangnya Real Madrid Castilla gitu daripada main di kandangnya yang Bernabeu. Kadang dukungan supporter bisa jadi blunder ya untuk sebagian pemain. Betul. Iya, especially kalau tim besar ya. Karena apalagi tim besar yang selalu di-expect untuk berada di puncak. Kalau pemain yang gue nggak bilang nggak kuat mental ya. Cuman nggak selalu tuh dukungan supporter tuh membantu. Ada kalanya yang jadi merasa kan, karena kita kan juga yang jadi pemain bola kan juga nggak mau ngecewain fans gitu sebenarnya. So itu bukan masalah doang. Oke, ini kita udah selesai nih, kita bahas Spanyol nih. Kita tinggal tunggu hasil dari Copa del Rey, dan kita akan tunggu nih musim depan yang apa yang akan di 2020-2021.
La Liga kan bagaimana, mungkin sebelumnya akan ada Piala Super Spanyol banget ya, Super Copa de España tuh untuk sebagai pemanasan. Nah sekarang kita lanjut nih ke liga yang membosankan, di Dia mana lagi. bahkan sebelum liga selesai, padahal dia sempat dikejar sama 3 tim nih, tapi ya akhirnya ketika si nyonya tuanya udah gak stabil, yang lain pun juga ikut-ikutan gak stabil ya, jadinya ya akhirnya tetap ditasbihkan Juventus menjuarai Liga Italia sebanyak 9 kali berturut-turut, men. Yang Yap. dimana 1 kali lagi dia menang besok akan menjadikan kemenangan 10 tahun, kemenangan 1 dekade. It's gonna be crazy. Ini gua nggak tahu yang crazy apa Juventusnya, apa yang lain, apa kita yang lama-lama juga gila ngikutinnya. Gimana ya? Coba Coach Aldi nih, kenapa ya? Kenapa tim gue bingung sih, bingungnya tuh selama 9 tahun ini tim Italia yang lain kemana? Gue dari sini udah bisa dengar Ersat teriak curang gitu. Iya. Coba kita cari jawaban opsi lain deh. Kalau Ersat kan taunya cuma curang doang kan ya. Coba kita dengar dari lu gimana, Coach? Apa ya, tapi gue nggak terlalu ngikutin Serie A kan, nanti ya gue nonton sesekali doang. Tapi di sosial media follower fansnya Juve tuh banyak yang pengen Sarri itu dipecat gitu. Walaupun juara. Jadi dia juara. Iya, setahu gue banyak yang pengen Sarri itu dipecat. Especially kemarin setelah dia kalah 2-0 sama Cagliari ya, kalau nggak salah. Iya, itu gue ngeliat di trending topik. Gue ngerasa kayak ini sebenarnya tim ini juara itu mainnya bener atau enggak, atau dia ketolong Ronaldo efek atau apa tuh, gue juga nggak ngerti gitu. Karena sebenarnya timnya tuh nggak jelek, sama sekali nggak jelek lah Juventus gitu, timnya nggak jelek, sama sekali nggak jelek. Cuman kalau sampai fansnya bilang ya Sarri out ini apa gitu? Enggak, kalau itu gue perhatiin juga ya, kayaknya ada rumor dia itu nggak bagus buat chemistry tim gitu loh, sama gaya permainannya juga nggak disukai fans Juve yang udah lama gitu loh. Nah tapi, itu dia. Ntar loh, sebelum kita anti sama fans yang teriak Sarri out ini jarang banget terjadi. Ini gue nggak lihat pas zamannya Conte, Allegri gitu loh. Sejelek Juventus kan naik turun juga gitu, walaupun juara terus ya, tapi performanya juga kadang di Champions League knockout lah, walaupun sempat kalah juga di final gitu dan lain-lain. Tapi fans Juve nggak pernah sampai Allegri out, Conte out, itu jarang banget gue lihat dari 2 manajer sebelumnya ini gitu loh, yang manajer yang high profile yang Juve ya. Nah ini Sarri, kalau spekulasi gue emang, sama gue perhatiin timeline di Twitter juga, analisis jurnalis lah, fansnya lah, netizennya Juve lah istilahnya. Ya emang nggak, ya gaya permainannya nggak terlalu disukai, banyak yang mempertanyakan tactical decision-nya, sama banyak yang merasa manajer ini nggak bagus untuk chemistry tim gitu loh. Kayaknya banyak juga laporan ya internal konflik di Juve, walaupun nggak separah Barca sama Madrid kemarin, tapi laporan itu ada gitu. Jadi kayak ini manajer bagus nggak sih buat chemistry tim gitu loh. Sampai dipertanyakan seperti itu. Karena ya with all due respect to all managers, ini gue nggak lihat pas zamannya Conte sama Allegri. Padahal mereka Conte, Allegri juga siapa tuh yang waktu itu ke final, mungkin Allegri ya, itu kan Juve diharapkan menang gitu, tapi kalah sama Madrid kan ya, iya betul di final. Iya, tapi nah itu bisa juga pas pada saat itu, aduh lo gimana sih, udah nyampe final nggak menang-menang juga nih, kapan lagi ke final gitu loh. Padahal waktu itu sempat dispekulasikan juga musim itu Buffon sempat mau pensiun, akhirnya enggak, karena masih main sampai sekarang, sampai sempat kayak gitu. Tapi nggak pernah ada yang teriak Allegri out gitu loh. Gue nggak pernah ngeliat itu trending di Twitter. Jadi ini emang
Ya gue mempertanyakan what's going on with Sarri and the players gitu loh. Gitu. Kalau gue sih mempertanyakan itu aja. Oke. Jadi kita gimana nih? Gimana? Coba gue mau tanya deh. Terakhir deh, final question ya buat Aldi. Juve akan mendapatkan juara ke-10-nya nggak? Itu tahun depan kan berarti? Nggak tahu deh gue. Apa? Artinya Iya, tahun-tahun tergantung dari ini ya mungkin ya. Iya, kalau udah kayak gitu kan baliknya lagi kalau emang benar ada konflik internal yang kita nggak tahu gitu kan. Artinya itu kan laporan ya. Laporan kan bisa aja benar, bisa aja enggak. Di rumor. Cuman Tapi santer terus sepanjang musim ini gitu loh. Aneh. ya, emang gue sering banget denger itu. Iya, nggak cuma maksud gue kalau tadi baliknya ke pertanyaan Cito bisa nggak dia 10 kali berturut-turut ya itu balik ke laporan itu gitu. Kalau misalnya Sarri nggak ditendang kan berarti, dan kalau misalnya Sarri nggak ditendang tapi laporan itu benar gitu bahwa ada internal konflik apa segala macam kan berarti tinggal masalahnya siapa yang ngalah duluan nih gitu. Yang ngalahnya pemain ngalah dalam artian ya udah lu gua ikutin atau pemain harus keluar dijual gitu karena Sarrinya kan nggak ditendang. Tapi kalau Sarrinya keluar kan balik lagi siapa yang gantiin kan gitu. Oke. Jadi ya gue nggak tahu sih, honestly gue nggak tahu. Dan itu juga mesti nunggu mereka beli siapa kan musim depan. Siapa Iya. sih? Ada rumor nggak transfer mereka? Gue taunya mereka naksir Lacazette, gue tahu. Wow. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan Anda? Ya kalau memang akhirnya dibeli dan harganya oke ya, gue sih nggak masalah. Ada harga, ada barang. Kalau gue ujung-ujungnya. Menarik. Oke. Sekarang Liga Italia udah selesai ya pembahasannya nih ya. Udah bahas Liga Spanyol sama Liga Italia ya. Pokoknya congrats lah ya buat Real Madrid dan Juve atas juaranya dan bisa ya Real Madrid bisa melewati Manchester City di knockout Liga Champions tuh akan ketemu tuh Real Madrid sama Juve kan seru juga tuh. Sang juara liga akan bertemu gitu di Champions League. Ya, we will see ya. Iya, makanya ini kayak si Juve menarik juga dinamikanya nanti gimana. Padahal oke, mungkin fans lupa gitu loh. Oke, liga udah kelar. Tapi Champions League belum kelar gitu loh. Masih ada kan Juve. Kayak kalau cari digoyang sekarang ya sampai bakal sejauh mana gitu nantinya Juve. Mungkin ya fans kan kebiasaan gitu kalau mikirnya kalau udah liga kelar udah nggak ada lagi. Lupa. Kita lagi pandemi, Champions League baru mau mulai Agustus nanti, masih ada. Gitu. Nggak sehat sih ini for whatever reason. Iya, kalau dibilang nggak sehat sih nggak sehat, cuman emang daripada enggak kan. Nah, kita lanjut nih ya. Sekarang kita lanjut ke Liga Inggris nih. Ini Liga Inggris yang mau gue bahas nih. Kalau Liverpool kita udah nggak usah bahas, kita udah sering bahas. Udah sering bahas, apalagi kan ya kita harus akui ya banyak fans Liverpool yang lagi seneng ya, lagi senang merayakan lah ya. Paling ada satu sih yang mau gue tambahin tuh. Kalau Liga Inggris ada satu yang gue tambahin tuh. Itu gue dengar kemarin. Ya dan ini karena gue belakangan juga ngobrol sama Aaron, yang diomongin sama Aaron Jadon Sancho terus gitu. Nah, Sancho ini kan lagi jadi rebutan gitu, lagi jadi rebutan dua klub. Sebenarnya yang udah nawarin kontrak, bukan kontrak, yang udah nawarin pembelian itu baru MU. Cuman yang gue dengar dan itu dari media Jermannya juga, dari kicker tuh bilang kalau Sancho tuh sebenarnya lebih prefer ke Liverpool. Nah, gue telusurin itu berita, ternyata usut punya usut, Salah kayaknya mau keluar. Oh iya? Iya. Kemana? Nah, itu nggak tahu gue. Aduh, ini ke Madrid kali. Ya nggak ada nih, pasti diprotes ini. Yang gue, tapi ini bukan gue bikin ya, itu gue nemu segala macam berita nih dari Twitter lah, dari Instagram, dari Google search. Salah katanya mau keluar. Gitu. Kemana dong? Kemananya nggak tahu. Ya nggak mungkin ke bawah dong, pasti kan ke tim atas dong. Itu gue bukan gara-gara anti Liverpool apa gimana. Ini kalau kesalah kemananya aja belum tahu, dia belum di-link dikaitkan dengan klub tertentu yang sudah jelas gitu namanya. Gue
ngelihat itu pure speculation aja. Karena ya Mungkin. karena oke, Sancho ke situ. Siapa yang mau digeser gitu, with all due respect, karena Salah Mane di sayap itu ya irreplaceable for Liverpool gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan gue si Salah ini kontraknya sisa berapa lama sih sebenarnya? Karena yang gue tahu si Salah ini sempat diajak ngobrol apa sama salah satu fans. Terus ditanya, ini nggak tahu fans, nggak tahu pas lagi preskon apa gimana gitu, tapi ditanyain, jadi gimana masa depan lo gini, dan dia bilang ya we'll see what the future is gitu. Jadi kayak ini maksudnya apa gitu kan? Kalau gue ya for now I take it as pure speculation aja sih, karena apa ya, ya gitu, unlikely kalau Sancho ke Liverpool itu karena ya kenapa juga Liverpool nggak mempertahankan Salah gitu misalnya kalau dia mau keluar. Terus kalau Sancho datang ke Liverpool, siapa yang mau digeser? Itu karena ngegeser satu aja bisa jadi bumerang kalau nggak workout gitu kan. Salah Mane itu udah, sama Firmino juga chemistry-nya kan udah dapat banget. Kalau diganti satu itu siapa nanti yang digeser, itu kan ya mungkin nggak bakal bagus juga buat Liverpool. Gua aja Sancho datang ke MU masih apa ya, ada rasa takut gak bakal workout juga karena Martial, Rashford sama Greenwood ini udah nyetel banget gitu loh. Ini siapa yang digeser? Most likely Greenwood sih, tapi apa ya, Greenwood dengan performanya yang sekarang agak sayang juga gitu. Takutnya ya minusnya dia agak sedikit ya terhalang gitu developmentnya, playing time-nya. Makanya gue takut juga Sancho datang ini dia bakal mainnya di mana gitu. Bisa juga sih, jadi kayak bisa juga sih Pogba sama Bruno jadi CM, Sancho jadi AM bisa, setahu gue Sancho gitu loh. Not to mention tuh anak mahal banget lagi. Ya, I mean Dortmund masih minta harga tinggi juga dalam masa pandemi gini. Itu ya kalau bagi yang sering main FM atau setahu juga seluk-beluk negosiasi klub ini, itu ya trik klub untuk ya sebenarnya gue nggak mau ngelepasin dia sih. Udah, kecuali lu bayar gini, itu kayak apa ya, kayak psikologinya ini paling nggak dibayar gitu loh kalau gue kasih harga sini biar pemainnya tetap stay gitu loh. Makanya karena dia juga nggak minta transfer request loh Sancho itu. Iya, kalau dia minta transfer request kan kayak apa ya, yang nggak tahu, mungkin dia masih muda jadi pemain baru juga. Kalau udah minta transfer request sekarang terus nggak work out, dia bakal jadi musuh, kayak bisa jadi kayak public number one enemy di Dortmund gitu loh. Makanya ya udahlah. Enggak, tapi kalau menurut gue dia sebetulnya nggak kepengen keluar. Karena kalau lu udah ngebet banget keluar dan pemain seperti dia yang diomongin kiri kanan, lu pasti bakalan banyak yang ngejar kalau lu keluarin transfer request. Dia nggak bakalan kekurangan pembeli lah. Iya sih. Ya, itu kita lihat ya nanti ya, coba. Ya. Kalau spekulasi gue sih karena ya Sancho nggak mau jadi public enemy number one aja, in case setelah dia submit transfer request dia nggak jadi transfer gitu loh. Kan ada juga yang begitu. Ya, oke lah, kita selesaikan nih bahas Sancho. Coba kita lihat bagaimana MU kenapa bisa akhirnya menembus Liga Champions. Ini berarti Ole out nggak jadi nih ya, tapi Ole in aja nih. Ole nomor 8 kemarin di Desember aja nggak out, gimana sekarang? Ole in lah pasti ini. Tapi sebetulnya ya pasti kan Manchester United fans MU pasti senang dong dengan kembalinya United ke kancah tertinggi di Eropa. Kita pasti harus mengakui kalau MU akhirnya senang lah derajatnya terkembalikan. Tapi kalau dari sudut pandang fans MU, ini kan seperti dua mata pisau ya, dua mata pedang gitu. Karena banyak yang mengharapkan, sejujurnya banyak yang mengharapkan si
Ole out, tapi dengan begini kan tidak ada alasan Ole untuk out kan. Nah, kalau dari MU sendiri melihat, dari fans MU sendiri melihat, nah kita kalau ngebahas MU after COVID, ya tidak perlu dibahas ya. MU tampil menggila, berhasil menyapu kemenangan dengan beda 15 poin, akhirnya bisa di Liga masuk. Kita tidak perlu bahas itulah, karena semua udah tahu. Yang perlu kita bahas nih, after ini MU ke depan dengan Ole lagi nih gimana, Pak? Maksudnya apakah Ole yang sekarang bukan Ole yang dulu, atau akan mengulang cerita yang lama lagi nih? Enggak, kalau dari sudut pandangnya bagaimana? Ya apa ya? Ya kalau dilihat secara big picture sih, bisa jadi Ole ini sebenarnya maybe he's always a good manager. Dia emang aslinya manajer yang bagus, tapi dia di let down sama pemain-pemain yang dia expect perform tapi nggak perform. Contoh number one, Jesse Lingard. dia tuh pengisi posisinya Bruno sekarang, gantian sama Juan Mata sebelum Bruno datang. Tapi apakah dia perform di first half of the season gitu loh? Enggak. Makanya dia sampai dibully fans MU juga gitu loh. Jadi gue ngeliatnya Ole ini ya mungkin secara taktik dia tahu MU harus main gimana, tapi pas di lapangan nggak ada pemain yang bisa mengeksekusi taktiknya dia. Kalau setelah gue melihat bigger picture gitu loh. Karena sekarang disappointing banget emang gitu loh di first half of the season, apalagi yang setelah dia sempat ya pas pertama kali take over ya sempat unbeaten. Itu berarti performa pemain lagi bagus. Tapi sempat juga menang aja susah gitu loh. Lebih sering dan kalah dan lain-lain gitu. Itu awalnya gue juga sebagai fans MU ya tipikal kan kalau manajer kalau kalah klub kalah yang ditunjuk manajer kan ya disalahin. Tapi setelah retrospect, setelah Ole dikasih pemain yang bagus, dia bisa gitu loh memimpin tim ini unbeaten at least di liga ya. Jadi gue mempertanyakan dan apa ya, mikir ini jadi pemain sebenarnya yang salah, karena banyak pemain nih dari Januari sejak Bruno datang line up-nya stabil, rata-rata Maguire, Lindelof back, terus Wan-Bissaka, Luke Shaw kalau nggak cedera, terus line up-nya juga stabil, Pogba, Matic, Bruno, Rashford, Greenwood sama Martial. Itu terus. Itu starting 11-nya sama De Gea kiper. Itu terus. Tapi pemain-pemain yang lebih sering dia mainkan di first half of the season kayak macam McTominay, Fred, Juan Mata, Lingard dan lain-lain itu udah nggak dipakai lagi sama Ole, karena ya Ole ngeliat ini biangnya gitu loh, kayak lo nggak bisa perform di level tertinggi, makanya ya lo ya with all respect lo udah nggak bisa diandelin lagi gitu loh. Macam pembelian baru Daniel James dari sejak restart sejak pandemi ini, restart liga lagi, dia lebih sering main 15 menit terakhir, 10 menit terakhir. Dan itu pun pada saat pertandingan udah nggak perlu berusaha lagi karena udah menang gitu loh. Jadi kalau gue sebagai fans ngelihatnya, wah ini berarti pemain nggak bisa diandalkan gitu loh. Nggak bisa diandalkan untuk mengangkat beban atau meringankan beban yang dibawa oleh tim inti ini gitu loh. Kayak macam Bruno, Pogba dan lain-lain gitu loh. Bruno paling kasihan gue Bruno sih, walaupun gue tahu dia senang banget main di MU, tapi dia nggak ada yang ngeringanin bebannya. Kalau dia lagi, alhamdulillah dia perform terus ya. Tapi kalau dia nggak pernah diganti, man. Dia inti terus dari Januari, lu bayangin nggak pernah diganti. Bahkan ada midweek game sekalipun. Jadi itu kayak second stringnya MU parah banget, nggak ada yang bisa diandalkan untuk meringankan beban first teamnya. Jadi kalau gua Ole in, yes, but he needs support with good players gitu loh. Karena ketawa setelah dilihat dari awal sampai akhir, ini pemain yang nggak perform, nggak selalu bisa disalahin manajer gitu loh. Nah gini Ron, kan memang kita lihat kan Manchester yang sekarang pemainnya downgrade.
Itu harus kita akui. Bukan Second. pemain bintang yang Yes. saat dipegang Ferguson ya, dari No. lini ke lini diisi pemain. Sekarang pertanyaan gue satu, Ron. Sebelum Apa? kita tutup pembahasan MU ini. Kalau Hmm. Ole diberikan pemain yang berkualitas, setidaknya gue samakan dengan pemain Manchester City, Ole bisa berbicara lebih daripada Guardiola tidak? Lebih, I don't know, tapi gue optimis bisa, karena kadang City MU lawan City dengan pemain yang kadang second stringnya macam McTominay, Fred main aja, MU bisa menang gitu loh. Kadang-kadang di musim ini ya. Jadi kalau Oleh dikasih pemain yang lebih bagus, yang misalnya setara dengan City, at least bisa mengimbangi lah. Bahkan bisa jadi melewati gitu. City aja kan dikejutkan sama Arsenal ya. So anything can happen. Gitu. Aldi nonton kan waktu itu. Arsenal itu iya mengejutkan City juga. So bisalah Arsenal dengan with all respect to Aldi, pemainnya at least first team line up-nya masih lebih bagus MU kalau menurut gua sih. Gimana Di? Ya itu tuh is their own. Artinya pemain kita juga masih pada muda-muda semua kan. So Iya, tapi dengan materi begitu aja City bisa dikalahkan gitu loh dengan Arsenal. So MU kalau dikasih pemain yang lebih bagus lagi, ya gua optimis banget. Maksud gua sih gitu. Oke. Berarti kita harus welcome kepada tim IPL yang akan mewakili Inggris di Liga Champions, nanti akan diperkuat 4 prasaksa gitu. Akan ada Liverpool, ada Manchester United, Manchester City, and then the last Chelsea ya. Ini bakal seru banget Liga Champions tahun depan. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas 2 materi lagi nih. Pertama sebelum gue bahas yang final ya. Championship Division nih ada Brentford lawan Fulham nih. Fulham nih yang selalu gue inget ya di kepala gue nih. Fulham itu stadionnya kecil, sponsornya Pizza Hut, kipernya Edwin van der Sar. Itu yang selalu ada di pemikiran gue. Dia akan punya kesempatan satu langkah lagi untuk kembali ke IPL. Cuman memang kita harus akui lawannya berat, karena Brentford pun emang secara peringkat di akhir pun dia peringkat ketiga. Guys, gimana menurut5 Finalnya kan 5 Agustus ya final ya. Kayak di Wembley ya finalnya. Gimana guys, ini apakah Fulham akan back to IPL atau ini memang belum waktunya Fulham? Kalau gue sih, gue pengen Brentford yang naik ya, karena kalau nggak salah Brentford tuh belum pernah naik ke Premier League. Iya, namanya juga masih baru banget ya Brentford ya. Brentford nggak, kalau baru sih nggak sih, klubnya udah lama juga dari 1889 kalau nggak salah. Tapi belum pernah ke IPL. Belum pernah ke IPL, setahu gue. Jadi itu kalau misalnya naik sih oke banget sih. Kalau Fulham kan naik turun kan. Terakhir naik kan kayak 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Benar. Kalau Ron, lo mau yang mana Ron? Wow, gue nggak bisa milih sih. Cuman Fulham itu menarik juga kalau naik lagi. Jadi klub London di Premier League makin ramai gitu. Jadi bakal nambah keseruan derby lokal London. Watford diganti Fulham. Fulham maksudnya ya. Enggak, iya makanya Watford kan turun. Watford diganti Fulham. Oh iya Watford London juga. Bener. Watford. Iya makanya jadi kalau Fulham naik ya itu derby lokal London tetap panas sih di lawan klub manapun. Chelsea Fulham lebih dekat ke areanya Chelsea kan. Iya. Derbynya Chelsea. Iya bener, makanya itu. Oke. Terus terakhir nih, final Piala FA ini kan besok ya, hari Sabtu ya. Arsenal lawan Chelsea gitu. Ini bakal seru. Apalagi Arsenal kita ketahui nih peringkatnya kalah sama Tottenham nih. Pasti kan harga diri. Untuk menyelamatkan harga diri dan muka dari Arsenal kan dia harus meraih Piala FA gitu. Setidaknya ada yang dibawa gitu. Ya, sebelumnya gue tanya Aaron dulu. Ron, menurut lu siapa nih Chelsea yang saat ini menurut gue menurut gue saat ini Chelsea yang pemain bintangnya itu adalah Lampard ya, menurut gue ya, karena Lampard bisa dengan pemain muda dia bisa menembus Liga Champions, atau Arsenal akan memberikan kejutan menurut lo Ron? Kipernya Chelsea siapa dulu?
Kepa lah kita anggap Kepa. With Caballero gitu loh kan. Karena Kepa lagi jadi sorotan nih, lagi sorotan nggak bagus maksudnya ya. Sorotan nggak bagus dan ya ada foto di mana di screenshot pas lawan Liverpool itu dia dikomplain 7 pemain Chelsea karena ya nggak beraksi lah gitu istilahnya. Ada bola crossing, dia diem aja kayak frozen gitu. He froze dengan gerak, bukannya menangkap bola atau mengatasi crossing. Itu dikomplain pemain Chelsea banyak banget itu udah jadi meme itu. Kalau kipernya Kepa gue nggak optimis Chelsea bisa menang karena Kepa sekarang lagi disorot nggak bagus dan bisa jadi kalau lihat dari jalannya pertandingan Liverpool kemarin ya dia bisa kayak kehilangan kepercayaan bukan cuma manajer, pemainnya sendiri gitu loh, teammates-nya sendiri gitu. Ya, kalau kipernya Willy mungkin bisa Chelsea. Kalau misalnya Arsenal sih. Aldi gimana nih? Aldi ini kan sebagai fans Arsenal nih melihat final ini ya bagaimana? Gue sih artinya kalau tanya gue sih gue pasti bias ya. Artinya kan gue namanya gue juga salah satu fans tim yang masuk final gitu. Cuman di satu sisi gue seneng, artinya kita kan record holdernya FA Cup ya. Kita kan 13 kali juara FA Cup. Terus kita juga record holdernya finalis gitu. Finalis FA Cup. Kita kalau nggak salah 20 kali masuk final FA Cup gitu. Kemarin kan join sama MU sama-sama 19. Tapi di sisi lain kalau kita ngomongin hal-hal macam rekor gitu ya yang ibaratnya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sama performa asli di lapangan gitu ya. Olivier Giroud tuh juga ini final kelimanya dia. Final kelimanya dia di FA Cup gitu. Jadi ya we'll see. Mudah-mudahan Kepa yang jadi kiper. Amin. tapi gue jujur gue suka. Jadi gue ngedukung Arsenal. Tapi jujur gue suka. Gue artinya gue nggak terlalu simpatik sama Chelsea, artinya kan namanya juga rival gitu. Tapi gue suka ngeliat Chelsea, cara mainnya Chelsea itu gue suka gitu, karena especially ada satu orang nih yang menurut gue kalau misalnya dia main itu bisa jadi pembeda sih, Christian Pulisic. Yes, itu gue juga akuin bagus banget. Itu orang Amerika pertama menurut gue yang emang bener jago main bola. Gue nggak ngerendahin artinya orang-orang Amerika yang lain kayak Clint Dempsey atau Brian McBride, Landon Donovan itu pada jago semua. Cuman this guy kalau misalnya dia improve dengan rate seperti dia sekarang ini bisa jadi Ballon d'Or winner menurut gue. Jago banget asli. Mbak, menurut lo kelebihan Pulisic itu apa? Di technical ability-nya, football IQ-nya, atau... Pulisic itu football IQ-nya bagus, man. Football IQ sama tekniknya bagus dia. Punya dua-duanya ya? Iya. Kalau secara fisik sih enggak ya, karena orangnya kecil, krempeng gitu kan. Cuman football IQ-nya dia tuh ya mungkin karena dia gede di Dortmund kali ya, soalnya kan Liga Jerman kan lebih teknik ya, lebih technical gitu. Lebih technical, lebih agak sedikit tactical gitu. Jadi kayaknya ya emang kebentuk gitu. Berasa cara dia main tuh playmaker-nya berasa gitu. Dan gilanya lagi Dortmund juga punya satu anak Amerika lagi tuh, Giovanni Reina tuh masih 17 kayak Pulisic gitu mainnya aja. Iya itu bagus banget. Menurut lo dia best player Chelsea musim ini? Karena ada juga namanya Mason Mount. Mason Mount. Iya. Menurut gue masih bagusan Pulisic sih. But the thing is about English players itu mereka suka overhype karena mereka English gitu. Iya. Kayak Tammy Abraham gitu. Tammy Abraham kan waktu dulu pertama kali main kan kayak ya oke lah, ya kayaknya jago banget gitu. Tapi kalau lu bandingin gitu, Giroud masuk jadi substitute langsung nyetak gol. Iya, awalnya gue juga udah senyum-senyum aja nih. Ya, Tammy Abraham better than Rashford, what? No, please, not yet.
Mason At the Mount very juga least, they're at the same level lah. Kalau bisa dibilang better ya belum lah. Jauh. belum. Nah ya. Rashford masih lah. Oke. Nah, kita lihat ya besok ya finalnya ya. Ya, semoga kita disuguhkan final yang menarik. Nanti kita akan bahas di episode yang selanjutnya. Nah, sebelum penutup nih. Sebelum penutup kita akan bahas mengenai rumor-rumor nih. Kayak rumor yang lagi kenceng nih. Ada 2 ya, menurut gue yang harus diangkat nih. Kita bahas yang satu dulu adalah rumor terkait dengan Kai. Kai ini mau pindah ke Chelsea nih. Tapi menurut gue sih kalau dia pindah sih itu puzzle pemainnya dari Lampard nih akan lengkap nih. Ini ibarat kata si Kai ini akan menjadi pelengkap dari puzzle Lampard. Gimana menurut kalian? Kalau Kai Havertz sampai pindah, tahun depan Chelsea juara. Selesai. Itu menurut gue. Ini statementnya betul-betul singkat tapi padat ya, Coach ya? Yeah. Soalnya lu tumpuk deh, lihat tumpukan pemain midfieldnya Chelsea kalau misalnya Kai Havertz masuk ya. Tadi gue udah nyebut Pulisic. Terus Kai Havertz ada di situ. Mason Mount ada di situ. Hakim Ziyech ada di situ. Terus ada siapa lagi? Timo Werner. Ada penyerangnya Timo Werner nanti. Makanya Timo Werner masih di situ. So lu butuh super sub, Olivier Giroud masih ada di situ. Ini cuma kipernya aja tuh sampah. Sorry. Iya, kalau kayak Havertz datang ke Chelsea tapi kipernya masih Kepa, Chelsea nggak juara. Kalau the thing is Chelsea itu nggak cuman mau beli Kai Havertz, Jan Oblak juga lagi ditawar. Nah betul, tahu gue Jan Oblak kan harganya udah lebih 100 juta kan? Itu dia. Itu kan kayak udah Havertz 80 juta, Oblak 100 juta tuh Roman Abramovich duitnya. Amit dah. Iya, itu kalau misalnya berhasil semua sih kelar ya. Gue kesel banget kalau kayak Havertz Chelsea. Dan gue kalau suruh milih Jadon Sancho sama kayak Havertz, which is dua-duanya gue suka ya. Gue lebih suka Kai sedikit sih, karena dia kidal dan Cuman kalau MU beli Kai Havertz jadi redundant karena satu posisi sama Bruno Fernandes. Dia bisa jadi sayap juga kan kanan. Dia kayak winger kanan gitu. Iya, tapi nggak saya efektif kalau di tengah. Tapi di saat yang sama, Bruno juga perlu diringankan gitu bebannya. Dari Januari dia starting terus, men. Alhamdulillah aja nggak cedera gitu loh. Kayak mau weekend game, midweek game dia starting terus. Sedangkan Jesse Lingard mungkin akan angkat kaki dari MU. Juan Mata udah gitu dia nyetak gol loh kemarin. At least ya Juan Mata secara fisik udah past his prime. Gue butuh ya yang ngebantuin Bruno juga gitu. Iya, tapi masalahnya kan Ron, ya kayak kan nggak mau ke MU, jadi udah case close ya, nggak usah kita bahas. Yoi. Ya tentu juga sih kalau Chelsea nggak jadi kan ya. Harganya lebih murah lagi daripada Sancho. Tapi Chelsea udah depan mata banget sih, karena kayak kan yang setahu gue kan memang berminat pindah kan. Itu gara-gara dibujuk itu Rudiger itu. Iya sama. Makanya. Apalagi Timo Werner udah duluan ke situ. Makanya ya gue berandai aja sih tadi ngomongnya juga. Kalau kayak Havertz MU, gue juga pengen itu. Jago banget. Oke. Terus gosip terakhir nih yang seru nih adalah yang baru gue dapat tadi ya, santer dari Sky Sport gue dapat kalau Newcastle batal dibeli, nggak jadi kita melihat Coutinho, Messi, Ronaldo di Newcastle. Tapi gue nggak tahu ya. Karena sampai saat ini yang gue tahu menarik diri withdrawn, cuman maybe berubah pikiran si bos besar di sana akhirnya beli. Cuman yang kita bahas sekarang nih Newcastle yang udah sempat semangat kan menjadi salah satu tim terkaya melebihi Manchester City, saat ini harus kembali menginjakkan kaki di tanah, menyadari bahwa Newcastle belum dibeli oleh bos besar. Gimana nih? Itu mungkin bakal tajir. Bakal tajir ya. Itu kata lo ada halangan dari Liverpool dan City. Yang pasti yang gue tahu, gue juga nelusurin itu kan, gue nelusurin isunya banget. Jadi yang gue tahu katanya sih
setengah dari klub Premier League itu pada nggak mau deal itu tuh jadi itu Alasannya dan nyatanya nggak jelas. nama yang paling kencang disebut adalah Liverpool dan Tottenham dari 10 Tapi klub Bukan itu. apakah berpengaruh bukan di? ya, Apakah dengan Tottenham. penolakan mereka bisa jadi ini? Bisa membatalkan? Atau Kalau cuma ya udah menurut cuma sekedar demo doang? Kalau menurut gue itu nggak cuman itu sih, artinya pasti ada, karena gue juga dengar katanya itu ada kaitannya sama deal beIN Sports 400 juta pound untuk nayangin Premier League di Asia Tengah sama Timur Tengah situ. Jadi gue nggak tahu itu ada kaitannya sama itu atau enggak, tapi katanya sih kayaknya ada kaitannya sama itu, karena katanya Saudi itu kan reputasinya nggak terlalu bagus di Barat ya. Jadi apa yang mengenai human rights lah, hak asasi manusia lah, apa segala macam itu kan reputasinya mereka nggak bagus. Jadi ada kekhawatiran bahwa katanya nih ada kekhawatiran bahwa dengan Saudi membeli Newcastle itu Saudi seperti ada istilahnya sports washing their image. Jadi image mereka tuh dijadiin bagus karena kerasa kayak mereka menginvest, habis itu kelihatannya bagus-bagusnya lewat Newcastle apa segala macam, which sort of make sense. Cuman ya mau gimana kalau misalnya kayak gitu. Yang gue tahu bukan Arab sih ya, bukan Saudi Arabia sih ya. Owner City dari Etihad. Qatar ya. Saudi enggak, kalau City kan dari UAE, Emirat Arab. Oh iya. Khaldun Al Mubarak toh dari Emirat Arab. Kalau yang Qatar itu ini PSG. Oh ya PSG loh. Kalau si Newcastle diincar Arab kan. Ya, kalau Newcastle diincar Arab. Katanya sih si dealnya ini juga bukan dealnya Arab Saudi. Artinya si pangerannya itu dia punya perusahaan sendiri. Nah, perusahaan itu independen dari pemerintahan Arab Saudi. Nah, perusahaan itu yang mau bikin deal. Kayak semacam proxy gitu. Iya, kayak konsorsium lah ibaratnya. Ya kayak Qatar, kayak PSG kan Qatar Limited Investment itu kan ya. Yang lebih ada nada kayak. Tapi sebetulnya ini deal apakah udah pasti tidak jadi atau masih ada kemungkinan sih? Katanya batal for sure. Iya, dan kalau apa yang Aldi bilang barusan benar sih, ya klub dari bukan semenanjung Arab ya, Saudi Arabia ya klub lagi maksudnya owner siapapun dari Saudi Arabia ya kemungkinan kecil bisa take over any club di Eropa karena image mereka jelek. Kalau benar gitu loh. Soalnya yang Qatar kan juga karena mau. Iya, kita harus bedakan semenanjung Arab dan Saudi Arabia karena semenanjung Arab kan negaranya banyak gitu. Ada Qatar, UAE dan lain-lain. Qatar take over lancar. UAE take over lancar gitu kan. Tapi Saudi Arabia aja nih yang masih tanda tanya untuk dibolehkan take over untuk diterima di Eropa gitu. Ya, kalau yang Aldi benar. Apa yang Aldi bilang benar. Dan the thing is si klub Premier League ini memang ngaruh sih. Artinya ya kan lo bermain di satu kompetisi terus habis itu tiba-tiba ada salah satu kompetitor yang mau diambil alih oleh whoever it is gitu. Ya otomatis tentu harus dengan persetujuan liga, nggak mungkin nggak gitu. Nah liga itu kan obviously dia harus ngomong sama semua membernya, ini oke nggak kalau misalnya lagi apa segala macam gitu ya. Keberatan-keberatannya mereka kalau misalnya mereka nggak setuju tapi liganya bilang oke, yuk tetap jalan, gue yakin sih deal itu pasti akan jalan. Cuman yang bikin jadi batal itu karena kalau gue dengar karena si Saudinya ngerasa bahwa kok diundur-undur sama Premier League gitu. Nah, jadi bukannya Premier League nggak ngasih, tapi kan dia menarik diri kan. Jadi dia ngerasa kayak ini kok diundur-undur, nggak perlu sih, kayak apaan sih ini ada di belakangnya, udah nggak jadi deh gitu, kelamaan gitu. Oke, jadi kayak bukan ditolak 100% bukan tapi ditolak, diundur, makanya take over yang mau take over jadi mundur gitu ya karena kelamaan. Ya, yang gue dengar sih gitu. Oke, baik. Berarti ini bakal seru ya. Kita ikuti lah drama Newcastle ini. Terus kita masih banyak kita tunggu kan.
akan ada final Piala FA besok. Lalu akan ada Piala Prancis tapi siapa ya? oh ya Piala apa ada itu ya Prancis ya, ada Lyon versus Paris. Terus itu masih mau. ada Championship Division, and the last kita masih punya UCL untuk menutup bulan Agustus ini. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Aaron dan Coach Audi sudah mengisi podcast episode 22 ini. Juga buat teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kami. Jangan lupa follow kami di Instagram ada. Jangan lupa subscribe di YouTube kami. And then the last, kalian juga harus follow podcast kami di Spotify. Baik, sampai ketemu di episode 23. Ciao!